Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman channelnya Ajo M. Alhamdulillah hari ini hari Jumat yang barokah, Jumat Mubarak. Nah, insya Allah kita menuju kota Muarabungu bersama Al-Ustaz Imam Abu Zaid Hafizahullah yang insya Allah akan mengisi khutbah di Muarabungu. Alhamdulillah Ramadan untuk saat ini udah sampai 18 ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa lanjut, kita diberi kemudahan dan kesehatan oleh Allah. Dan tidak lupa juga karena dekatnya waktu udah mendekati habisnya Ramadan, yaitu kita itu punya kewajiban sendiri, yaitu zakat fitrah. Untuk itu hari ini sambil dalam perjalanan kita akan membahas seputar zakat fitrah bersama beliau Ustadz Imam Abu Zaid Hafizahullah, dan kita akan tanya-tanya bagaimana hukum dan dasar, atau boleh dengan beras atau dengan uang atau gimana. Maka dari itu mari kita minta keterangan dari beliau bersama Ustadz Imam Abu Zaid Hafizahullah. Kepada Ustadz sedikit bicaranya Ustadz, bagaimana tentang zakat fitrah ini Ustadz, apa boleh dengan beras, apa boleh dengan uang, dan takaran dan jumlahnya Ustadz. Kita mohon penjelasan Ustadz pada Ustadz. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau zakat fitrah ini salah satu zakat yang Allah wajibkan ya kepada setiap muslim dan muslimah. Juga zakat ini tidak hanya dibebankan kepada orang yang sudah balik saja. Iya, betul. Di zakat fitri ini berlaku untuk setiap muslim dan muslimah, baik itu orang tua, dewasa, yang belum menikah, sampai anak-anak, bahkan anak bayi yang sudah dilahirkan atau baru dilahirkan, kemudian orang tuanya muslim, muslimah, maka sudah ada kewajiban zakatnya, kecuali dia masih dalam keadaan janin di dalam seorang ibu ya, maka belum diberikan beban zakat. Itu yang pertama mengenai penerima ya. Iya, Ustaz. Mengenai orang yang diwajibkan. Orang yang wajib Ustaz ya. Jadi orang yang diwajibkan muslim, muslimah. Selanjutnya Ustaz, yang itu yang diwajibkan. Sekarang yang penerima nih Ustaz. Kadang-kadang kita kan sering juga bingung mau ngasih karakter atau kriteria yang harus menerima nih, gimana nih Ustaz? Penerima zakat fitrah kembali kepada asnaf zakat itu ya, secara umum ya, fakir, miskin dan yang lainnya, itu kategori penerima zakat fitrah. Makanya panitia penyalur zakat, atau mungkin kadang-kadang ingin menyalurkan sendiri, Ya, betul. itu juga harus diperhatikan siapa yang layak ya menerima zakat fitrah kita atau zakat fitrah dari kaum muslimin. Jika panitia yang menyebarkan, harus diperhatikan asnaf-asnaf mustahik penerima zakat. Secara umum seperti itu. Kemudian kalau tadi ditanya tentang zakat fitrah, itu kan sering polemiknya sebenarnya di barangnya ya. Iya Ustaz. Ini kadang kan harus ada yang bilang uang gitu kan. Kalau sekarang masalahnya beras sudah banyak gitu Ustaz. Iya. Gimana itu Ustaz ya? Ya memang perselisihan ini bukan baru terjadi sekarang sebenarnya. Apakah zakat fitrah itu dibayar dengan makanan pokok ya? Iya. Ya kalau di tempat kita kan beras. Iya. Kalau di tempat yang lain barangkali makanan pokoknya beda. Iya. Gitu ya. Ya kalau tempat kita kan ya beras Ya, gitu umum kan. beras Umumnya ya. beras di negara kita atau di daerah kita gitu. Nah, apakah zakat fitrah itu memang harus beras atau Uang. boleh memilih? Iya. Ya, atau boleh memilih. Sebagian ulama memang ada yang berpendapat boleh bayar zakat fitrah itu diuangkan senilai harga barang pokok yang akan dizakati ya. Iya. Jadi sebagian ulama memang ada yang berpendapat seperti itu ulama dari mazhab Hanafiyah. Ya, ulama dari mazhab Hanafiyah.
Tapi ulama dari mazhab Hanafiyah ini memang tidak punya sandaran dalil yang sharih ya. Sharih itu artinya jelas bahwa zakat fitrah boleh dengan nilai tukar gitu ya. Kalau kita uang gitu ya. Dalil khusus seperti itu nggak ada. Jadi Mereka berpendapat dengan ya salah satunya diantaranya dengan kias ya. Dikiaskan. Kias dalam rangka memudahkan gitu ya. Kias dalam rangka memudahkan. Mungkin ya bagi sebagian orang untuk harus beli beras dan segala macam kurang praktis gitu ya. betul. Tinggal berapa sih? Misalnya 5 orang begitu ya. Diuangkan jadi berapa? Sekian. Iya. Tinggal ambil dompet, bayar gitu ya. Iya. Mudah Ustaz. Ya, memang seperti itu. Tapi lagi-lagi pendapat dari mazhab Hanafi ini ternyata menyelisih pendapat mayoritas ulama. Nah, gitu. Mayoritas ulama dari mazhab-mazhab fikih yang ada, baik itu Syafi'i, Maliki, Hanbali, ataupun ulama-ulama secara individual yang lain, Ya. mayoritasnya secara umum ya, mereka berpendapat bahwa zakat fitrah itu dengan makanan pokok. Kalau kita beras Beras ya. gitu. Maka dari yang seperti ini ya kita simpulkan saja bahwa pendapat yang lebih kuat Iya. ya, pendapat yang lebih kuat bahwa zakat fitrah itu dengan makanan pokok. Berarti beras ya Ustaz Ya, ya. kalau kita beras dan insya Allah ya tidak terlalu sulit di tempat kita mencari beras ya. Iya. Saya tidak 100% menganggap pendapat dari mazhab Hanafi itu keliru, tidak. Iya. Boleh-boleh saja berarti Ustaz ya. Bukan seperti itu. Jika di tempat yang memang kesulitan, kita nggak tahu ya. Mungkin ada tempat yang Kondisional untuk ya. untuk mendapatkan beras itu butuh perjuangan yang Iya. berat mungkin atau gimana ya. Saudara kita yang mungkin di pedalaman Bisa jadi yang seperti itu, ada kondisi-kondisi tertentu. Tapi jarang ya. Ini minoritas lah ya. Alhamdulillah ya. Mungkin barangkali kalau di tempat yang memang susah mengusahakan untuk mencari beras, walaupun beras itu dia makan ya gitu ya. Ya mudah-mudahan dengan uang itu bisa menjadi solusi alternatif. Tapi jika kita di tempat yang Masya Allah ya, beras Banyak ya. melimpah, toko-toko yang jual beras juga dekat gitu ya. Apalagi mungkin kita juga nyimpen beras di rumah yang cukup gitu ya. Iya. Ya itu beras lebih utama, lebih afdal ya untuk pembayaran zakat fitrah. Apalagi kira-kira? Dan ini Ustaz, ada juga sebagian kan kita di suatu daerah atau di suatu tempat sebagai panitia zakat ini Ustaz. Dan dari pengurus ada juga yang kita dikasih sebagai panitia tuh ya mungkin berupa beras atau dengan uang tadi. Kita si penerima ini hukumnya gimana dengan pemberian tadi Ustaz? Ya begini, jika penerima itu memang masuk ke dalam kategori penerima zakat, ya, maka tidak masalah. Oh, tidak masalah. Tidak masalah jika memang mereka masuk ke dalam kategori penerima zakat, maka tidak ada masalah. Alhamdulillah ya Ustaz ya. Kadang memang jadi polemik ya. Iya, Ustaz. Kadang kita ragu jadi bimbang. Ini kita termasuk penerima juga apa gimana, atau sekedar hadiah dari pengurus kita mengkonsumsi itu jadi ya jika memang ada hadiah dari panitia itu diusahakan di luar dari itu ya. Oh, di luar dari uang yang tadi ya. Jika seandainya dikasih uang, tentu uangnya dari mungkin bendahara ya. Iya. Atau kas dari panitia tersebut gitu ya. Kadang kan masjid atau apa yang menyelenggarakan lah ya. Nah, itu bisa diambilkan dari sana. Tapi jika memang panitia ini adalah orang yang memang layak jadi penerima zakat, tidak masalah. Yang selanjutnya Ustaz, ini untuk takaran dan ukurannya kalau berupa beras, kilonya berapa Ustaz yang lebih sahih, yang mungkin sesuai dengan para ulama kita terdahulu Ustaz? Ya, kalau untuk hitungan takaran zakat kan aslinya pakai mud ya. Iya. Takaran zakat itu aslinya pakai mud. Memang ya terjadi polemik sedikit lah, walaupun perselisihan tidak terlalu besar mengenai hitungan mudnya tadi. Mudnya Rasulullah itu seberapa, secara persisnya untuk diasumsikan ke kilogram berbeda-beda gitu ya. Tapi ya sebagaimana pendapat
para ulama di negeri kita sendiri yang untuk mengukur beras ya, dari para ulama di negeri kita, hitungan mereka minimal ya 2,5 kilo. 2,5 kilo ya, 2,5 kilo per kepala. Per kepala ya, ya, minimal. Berarti jika ada yang nanya bagaimana jika mau melebihkan, itu nggak apa-apa. Oh, tidak masalah, malah masalah. Ya. Seandainya seperti ini, saya mau zakat untuk 4 orang. Iya. Dikalikan 2,5 berarti 10 kilo. Ya. Kilo. Gimana kalau saya mau nambah misalnya jadi 15 kilo gitu ya? Iya, ya boleh. Tidak masalah ya. Nggak ada masalah. Takutnya kita kurang malah nih, Ustaz ya. Ya, jadi kadang-kadang ada orang yang apa namanya? Nggak mau melebihkan, takut keliru. Enggak, Iya, boleh. Boleh saja. Iya, iya. Minimalnya 2,5 kilo ya. 2,5 kilo Ya, per orang kepala. per kepala ya. Per orang. Jadi Itu yang disepakati kita batas ada minimal. 4 orang jadi 10 kilo Ya, gitu, Ustaz, seperti ya. itu hitungannya. Lanjut Ustaz, ini ada juga belum, kadang kita kan membagikan secara langsung, mungkin dalam benak kita, oh ini sebulan ini layak nih gitu kan. Tapi di satu sisi mungkin dari kepala keluarganya atau si bapaknya tadi jarang sholat, Ustaz. Ini hukum kita mengasih kepada orang yang mungkin ya boleh dibilang mohon maaf mungkin jarang sholat, jarang ibadah, itu gimana juga, Ustaz? Ya memang tidak ada dalil khusus seperti itu ya. Yang melarang atau yang menganjurkan gimana tentang hal seperti itu. Tetapi kalau saya pribadi ya, saya lebih akan menganjurkan memberi kepada yang sholat terlebih dahulu. Yang mungkin lebih ini Ustaz ya, lebih afdolnya mungkin ya. Kecuali memang sudah merata, kemudian masih ada lagi stoknya, ya nggak masalah dibagikan kepada mereka. Barangkali itu sebagai nilai dakwah ya. Iya. Setidaknya boleh dimasukkan nilai-nilai dakwah di situ. Ketika memberi, ya yang memberi sambil ya ngasih masukan tuh, ya ngajak-ngajak sholat seperti itu. Berarti tidak bisa kita jadikan juga tolak ukur untuk itu ya, ya? Tolak ukur tidak, tetapi ya tentu lebih dianjurkan lah ya memberi seorang muslim yang taat kepada Allah ya. Ya ini secara umum seperti itu kalau saya pribadi. Seperti misalnya ada orang nanya mau infak gitu ya, atau mau sedekah gimana Ustaz? Saya mau sedekah, ada tetangga atau saudara atau apalah gitu ya. Tapi dia nggak pernah sholat Ustaz. Biasanya kalau saya ditanya seperti itu, jawaban saya juga sama ya. Ya kalau bisa dicari dulu yang masih sholat, mau ruku dan sujud kepada Allah, yaitu diutamakan, apalagi mereka memang juga membutuhkan gitu ya. Ya kita melihat mereka nih layak nih katanya ya, kan. Mungkin dia kesulitan beras, untuk membeli beras aja mungkin kita lihat per harinya sekilo sehari kan. Nah, jadi pandang kita mungkin oh ini sebulan ini cocok nih. Cuma di samping itu mungkin ya jarang ibadah, ini jadi ini kita selanjutnya Ustaz, mungkin gini saat kita mungkin tinggal di lokasi yang rumah kontrakan, mungkin di sebelah kita ada atau jarak sekian kilo dari rumah kita ada non muslim umpama yang miskin juga yang mungkin ini boleh nggak kita ngasih ke non muslim itu Ustaz? Dari zakat? Iya dari zakat tadi Ustaz. Kalau zakat kan nggak boleh, memang zakat kan ada ketentuan asnaf zakatnya. Oh iya. Penerima zakat tidak ada kategori orang kafir ya. Iya. Ya kadang mungkin kita kasihannya antara kita tidak tahu kan. Ya, jika kecuali pemberian selain zakat ya. Oh sekedar hadiah atau ada hadiah, kasih sedekah ya, hadiah gitu. Nggak masalah. Karena mungkin zakat ini menyangkut ibadah ya Ustaz ya. Ada ketentuan khusus. Tapi kalau sekedar pemberian hadiah nggak ada masalah. Kenapa? Karena di antara dalilnya Nabi juga menerima hadiah dari orang kafir. Masya Allah, ya, tidak ada dari kafir. Nabi diberikan hadiah sama orang kafir diterima. Ya, selama itu halal ya. Barangnya halal. Nabi pernah diberikan hadiah misalnya makanan daging kambing bakar. Masya Allah. Orang Yahudi yang memberikan kan, diterima sama Nabi walaupun itu beracun ya. Tapi Nabi menerima hadiah itu. Tetap kita terima ya Ustaz ya. Nabi terima hadiah. Sebagaimana kita juga boleh memberi hadiah kepada mereka. Tapi jika itu dari zakat, nah ini yang harus hati-hati karena itu ada ketentuan khusus penerima zakat dan tidak ada kategori mereka di situ. Tidak masuk ya Ustaz. Masuk. Masya Allah sangat jelas sekali. Lanjut Ustaz, ini Masya Allah nih kayaknya semangat kita menggebu untuk meminta keterangan dari beliau nih. Waktu yang tepat untuk pemberian zakat kita nih berapa bulan Ramadan keberapa sih Ustaz? Ini Ustaz. Kadang ada juga nih, apa boleh kita dari awal Ramadan udah kita kasih atau
15 hari Ramadan, gimana Ustaz? Adapun untuk waktu pembayaran ya, dalam hadis-hadis yang sahih ya, secara umum saja Iya, Ustaz. biar tidak terlalu panjang, yang lebih afdal itu yang mendekati sholat Id. Iya. Yang paling afdal. Paling afdal ya Ustaz ya. Ya. Jika sholat Id itu besok misalnya, ya kan? Besok pagi kita sholat Id, maka ba'da subuh besok itu yang paling afdal. Masya Allah. Ya, namun tentu jika ingin mengamalkan sunnah yang seperti ini, sulit rasanya jika kita bayar zakat ke panitia zakat. Iya. Bisa kita praktekkan mungkin kita bayarkan sendiri. Kita langsung ke orang yang menerima. Iya, Barangkali bisa ya. Bisa, ya. Tapi kalau untuk disalurkan lewat panitia zakat kayaknya sulit ya. Sulit, ya, Karena Ustaz. panitia zakat juga biasanya membaginya nggak di situ. Iya. Malamnya atau sebelumnya malah ya. Waktunya mepet. Satu hari kadang. sebelumnya udah dibagi. Oke. Jadi buat ada yang pamah terlanjur mungkin udah duluan memberi itu Boleh. boleh saja. Jadi Ustaz, yang ya. paling afdal itu mendekati sholat Id. Tetapi bagaimana jika kita membayar sebelumnya? Boleh. Misalnya sehari sebelumnya, 2 hari sebelumnya, bahkan seminggu sebelumnya. Iya. Itu Kan boleh. Kadang kan gini Ustaz, kita Bahkan dari awal Ramadan itu sebenarnya boleh. boleh ya. Cuman kalau kita kan pengennya cari yang paling besar pahala ya. Iya. Cari yang afdal ya mendekati akhir. Mendekati. Walaupun nggak bisa sampai di sebelum sholat Id itu, Iya. ya paling nggak nanti malamnya atau sehari sebelumnya itu sudah alhamdulillah lah bisa bagus ya. Masya Allah ya. Jadi sangat jelas sekali Ustaz ya. Ini memang Masya Allah. Kalau kita sudah tahu nih semuanya jadi mudah, tidak sulit ternyata ya. Untuk berasnya ini Ustaz, kadang-kadang kita kan ada juga makan nggak merata loh. Ada beras yang harga 10.000, ada yang harga 13. Ini standarnya gimana nih Ustaz? Kalau untuk beras atau makanan pokok secara umum itu Iya. sesuai dengan apa yang kita makan rata-rata per harinya. Ya kan kita makan beras mungkin beda-beda ya. Iya. Tapi yang paling sering apa kan ada. Ya ada standarnya gitu Ustaz, Standarnya. ya. Oh, iya. Jadi itu yang kita bayarkan. Ya mungkin atau kita ngasih udah lantaran kita mau memberi, kita beli yang agak mahal dikit lah, itu tak masalah Ustaz? Tak masalah. Malah bagus mungkin ya Ustaz? Iya, tak masalah. Masalah. Tapi minimalnya Iya. sesuai dengan apa yang kita makan sehari-harinya. Jangan yang kita makan misalnya beras harga 15.000 misalnya nih. Iya, kita beli 10 ya. Kita beli yang 10.000 atau yang kurang dari itu kan nggak cocok itu. Bisa jadi ada yang seperti itu. Iya ada Ustaz. Ini banyak juga sih lantaran wah untuk ini aja kok. Sehari-hari kita kuat makan, setiap harinya kita makan beras yang harga misalnya 15.000 ya kan. Iya. Ketika diminta oleh Allah untuk zakat malah Kita beli yang murah ya. yang murah. Kalau bisa cari yang paling murah ya. Iya. Masya itu Allah. sering terjadi Ustaz. Itu mungkin lantaran kita tidak tahu kita Iya, kan. iya. Mungkin jadi karena belum paham. belum paham. Ya mudah-mudahan dengan mendengarkan ini jadi paham ya. Insya Allah Ustaz, mudah-mudahan ini sangat jelas sekali Ustaz. Mungkin kita juga minta nasihat dari Ustaz di bulan Ramadan yang sangat bahagia kita banggakan ini. Alhamdulillah kita bulan tahun ini dapat puasa dengan aman, nyaman. Mungkin nasihat Ustaz di hari-hari yang tinggal tidak berapa lama lagi Ramadan mungkin akan meninggalkan kita Ustaz. Mohon sedikit nasihat atau mau sabar dirilah Ustaz untuk kita mungkin di media ini yang buat teman-teman juga di media. Silakan Ustaz. Nasihat singkat ya sebagai penutup barangkali. Ini kan kita sudah mulai mendekati garis finish sebenarnya ya. Iya Ustaz. Sudah mau masuk di 10 hari terakhir di Iya. bulan Ramadan ini ya. Yang pertama mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan 10 hari tersebut. Amin Ustaz. Kemudian yang kedua, sesuatu yang sebenarnya sangat disayangkan ya. Iya Ustaz. Banyak di antara kita kaum muslimin secara umum semangat di penghujung Ramadan itu loyo ya, melemah sekali. Tidak sebagaimana semangat ketika awal-awal Ramadan. Penuh full kan? Kita tahu kalau awal Ramadan ya, semangat luar biasa, antusias mau menyambut puasanya, mempersiapkan makan sahurnya luar biasa, Iya. berbukanya, salat tarawihnya lihat, masya Allah. Masya Allah. Di awal-awal Ramadan seperti itu, Iya Ustaz. siapapun semangat. Padahal yang tepat itu rumusnya semangat di awal bagus, tetapi Nabi SAW itu lebih semangat lagi ketika sudah menjelang akhir Ramadan.
Nah, itu yang membedakan keadaan Ramadan zaman Nabi dengan zaman kita. Semakin menuju akhir, para sahabat beserta Nabi SAW lebih ngegas lagi untuk semangat beribadah ya. Sedekahnya lebih dikencengin, sholatnya lebih dikencengin, tarawihnya begitu juga. Kalau tarawihnya aja kenceng, 5 waktunya pasti lah ya. Puasanya, baca Qur'annya, zikirnya, dan seterusnya. Sebagaimana dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW itu kalau sudah mendekati masuk 10 hari terakhir, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, membangunkan istrinya. Artinya apa? Mengencangkan ikat pinggang itu lebih ngegas lagi untuk beribadahnya, lebih semangat lagi porsi mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang terjadi di tempat kita 10 hari terakhir itu ya kita tahu ya, semangat untuk masuk ke pasar, semangat untuk datang ke tempat-tempat perbelanjaan, ya, sibuk untuk menyiapkan hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu inti, menyiapkan makanan-makanan untuk lebaran, ya kan? Iya. Baju-baju, ya, menyiapkan, menata rumah dan segala macam ya. Ada aja ya, ada. Kendaraan. Baik, itu tidak keliru, tidak salah ya. Saya katakan itu boleh, perkara yang mubah ya. Tapi jangan sampai perkara yang mubah ini kemudian melalaikan kita dari semangat beribadah di akhir-akhir Ramadan. Itu aja barangkali nasihat dari saya. Mudah-mudahan setelah mendengarkan ini bisa muhasabah ya, introspeksi, sadar diri. Oh, ternyata Ramadan yang berlalu terus-menerus seperti itu kita keliru. Semangat kita kendor. Bahkan barangkali semangat yang awalnya dulu mungkin sampai ya hampir 100%, sekarang tinggal 20%. Ya, gugur semua. Maka kembali kita ingatkan pada kesempatan kali ini, ayo kita lebih tingkatkan lagi justru di 10 hari terakhir. Apalagi ini perhatikan, 10 hari terakhir itulah kesempatan besar dan kemungkinan besar Allah menurunkan malam Lailatul Qadar ya. Itu jangan sampai dilupa itu. Ya, malam yang Allah katakan khairun min alfi syahr. Satu malam lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Bukan malamnya saja yang baik, maksudnya apa? Satu ibadah yang dikerjakan di malam Lailatul Qadar itu nilainya lebih baik dibandingkan ibadah di malam-malam yang jumlahnya 1000 bulan dengan ibadah yang sama. Ini nggak main-main ini. Perkara yang seharusnya seorang muslim memperhatikan sekali ya. Dan yang perlu diketahui, kemungkinan besar itu akan terjadi di malam-malam 10 hari terakhir. Karenanya Nabi mengencangkan ikat pinggang tadi. Salah satu di antara tujuannya ini untuk mencari malam Lailatul Qadar. Dan saya ingatkan juga bahwa keliru ya orang yang berpendapat Lailatul Qadar itu sudah tidak ada lagi. Itu ada yang berpendapat seperti itu. Ada juga. Oh, ada. Jangan salah. Ada yang punya keyakinan, wah, Lailatul Qadar itu sudah nggak ada, sudah terjadi di zaman Nabi itu aja. Ketika Allah menurunkan ayat Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, sesungguhnya kami telah menurunkan malam Lailatul Qadar, ya itu aja. Setelah itu nggak ada lagi katanya. Masya Allah, ini pendapat yang menyimpang ya. Kita katakan jelas sangat-sangat salah. Kenapa? Karena dalam hadis yang terang benderang Nabi mengatakan taharru Lailatul Qadar, carilah malam Lailatul Qadar. Berarti masih ada istilahnya. Ya, kalau Nabi memerintahkan untuk mencari, ada nggak kira-kira? Masih ada. Ya, iya. Gimana Nabi mengatakan carilah tapi udah nggak ada lagi? Mungkin. Ya. Nah, seperti itu. Ya, barangkali ini nasihat terakhir ya dari saya sebagai penutup. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita semuanya, siapapun di antara kita, ya semua amal kita diterima oleh Allah ya. Amin. Terutama amal-amal di bulan Ramadan, sehingga kita keluar dari bulan ini menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa membekas amal-amal ini di bulan-bulan berikutnya. Nah, itu yang penting ya. Nah, itu aja barangkali dari saya. Oke, Ustaz, seperti saya bilang ya. Oke, teman-teman semua, itulah tadi beberapa keterangan yang sangat gamblang sekali dalam perbincangan kami berdua di dalam mobil yang mungkin insya Allah nanti akan kita ambil lagi konten mungkin di luar dari mobil ini.
Semoga nasihat yang penjelasan yang sangat berharga ini bisa kita amalkan untuk teman-teman semua dan bisa jadi muhasabah diri kita di dalam bulan Ramadan ini. Ikuti terus channelnya Ajo M dan jangan lupa like, subscribe-nya dan dibagikan untuk video ini. Sekian, terima kasih. Ikuti lanjutan video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.